Musa. Bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, insyaAllah. Datang pada orang tuanya. Bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, insyaallah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Di jalan tuh nggak ada yang sia-sia, insyaallah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km. Sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan satu ayat. Satu ayat saja. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat satu lagi. Jadi cuma satu saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca satu ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai satu juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran. Bapaknya yang nganter nggak hafal Qurannya, anaknya yang nggak bisa lihat hafal Qurannya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi. Datang ke situ, ini poinnya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya. Masya Allah, di akhir kemudian ditanya. Perhatikan. Ya Syekh Musa. Saya langsung lihat tayangan ini. Ibu sekalian, bapak sekalian. Ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini. Anaknya diwawancara dengan penuh senyuman. Ditanyakan, ya Syekh Musa. Wahai katanya Syekh Musa, jika anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta, apa yang akan anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang anda minta? Apakah anda minta untuk bisa melihat? Anak sudah hafal Quran, dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau anda meminta sekarang, apakah anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kalian, kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini, saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali. Saya takut Quran meninggalkan saya. Ini kalimat yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saja tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal, dia bawa, masih merasa banyak dosanya, maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan, waktunya masih panjang, diberikan kesempatan, sampai hari ini belum mau menghafal juga? Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah, setidaknya sebelum pulang bawa hafalan Qurannya.
Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah. Di sisa hidup saya yang sebelumnya pernah saya sia-siakan. Salat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca. Saya telah berjuang sebelum meninggal telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya. Kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekedar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya. Orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah. Orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun. Banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qur'annya banyak. Masya Allah, banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran. Wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih Engkau ridai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridai. Ya. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Anak usia 4 tahun, 5 tahun, salatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Amal salihan tardah, rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini, tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya, tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kepada Allah, itulah amalan para salafus saleh setelah mereka menunaikan salat tahajudnya. Kalau tidak memperbanyak doa, perbanyak istighfar atau memperbanyak bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala.